Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita bahas ilmu penyakit atau IPPD, ilmu penyakit dan penunjang diagnostik. Ya, kita bahas kejang. Pengertian dari kejang. Kejang atau konvulsi merupakan akibat dari pembebasan listrik yang tidak terkontrol dari sel saraf korteks serebral yang ditandai dengan serangan tiba-tiba, terjadi gangguan kesadaran ringan, aktivitas motorik, dan gangguan fenomena sensori. Ya, ini yang dimaksud dengan kejang, ya. Akibat dari pembebasan listrik yang tidak terkontrol pada serebral, ya. Terus ditandai dengan gangguan kesadaran ringan, aktivitas motor, gangguan fenomena sensori. Ini pengertian dari kejang. Selanjutnya, kejang memiliki fase-fase, ya, atau fase dari aktivitas kejang. Fase prodromal meliputi perubahan alam, ya, perasaan atau tingkah laku yang mungkin mengawali kejang beberapa jam dan beberapa hari, ya, sebelum terjadinya kejang, ya, pada seseorang. Dia mengalami perubahan alam, perasaan atau tingkah laku, ya. Ini pada fase prodromal, dan pada fase aura diawali dari munculnya aktivitas kejang dan mungkin berupa gangguan penglihatan, pendengaran, atau rasa raba, atau bahkan rasa penciuman atau pembauan. Ini fase aura, fase prodromal, fase aura. Selanjutnya fase iktal. Nah, ini fase iktal merupakan fase dari aktivitas kejang yang biasanya terjadi gangguan pada muskuloskeletal. Ini pada fase saat terjadinya kejang, ya, aktivitas kejang. Ini contohnya merupakan dari aktivitas kejang yang biasanya terjadi gangguan pada muskuloskeletal, ya, pada otot-otot tubuhnya mengalami kekakuan. Dan selanjutnya fase posiktal. Ada periode waktu dari kekacauan mental, kesadarannya mengalami somnolen, ya, kekarangsangan terjadi setelah terjadinya kejang, ya. Ini pada fase posiktal, setelah terjadinya iktal, setelah terjadinya kejang, ya. Ini ada 4 fase, ya: prodromal, aura, iktal, dan posiktal, ya. Ini fase-fase kejang. Nah, kejang ini penyebabnya kejang atau etiologi dari kejang atau penyebab-penyebab dari kejang, ya. Pertama, obat-obatan. Racun pasti, ya, alkohol, obat yang diminum berlebihan, ya. Obat merupakan unsur terbesar penyebab kejang. Terus keseimbangan kimiawi atau hiperkalemia atau kelebihan kalium pada darah, atau hipoglikemia, kekurangan oksigen di dalam darah. Terus asidosis, keracunan di dalam darahnya, ya, asidosis metabolik, ya. Ini diakibatkan ketidakseimbangan kimiawi di dalam tubuhnya, ya, itu bisa menyebabkan kejang. Terus pada umumnya demam. Nah, ini yang sering terjadi pada anak-anak, makanya sering disebut dengan kejang demam, ya. Kenapa kejang demam? Ya, anak tersebut mengalami demam, terus dilanjutkan dengan kejang, makanya sering disebut dengan kejang demam, ya. Obat-obatan, ketidakseimbangan kimiawi, ya,
demam, terus patologis otak. Ya, ini penyebabnya patologis otak, ya terjadi gangguan di dalam otaknya itu, ya, atau sebagian akibat dari cedera kepala, ya, kepalanya cedera, ya, trauma, atau kepalanya sarafnya terinfeksi, ya, atau peningkatan tekanan intrakranial di dalam kepala, atau peningkatan tekanan intrakranial itu peningkatan tekanan di dalam otak, ya, ini patologisnya. Penyebab patologis otak atau gangguan pada otaknya tersebut. Terus eklampsia, ya, biasanya pada eklampsia ini terjadi pada ibu yang melahirkan, atau hipertensi pranatal, ya, terjadi darah tinggi pada ibu hamil saat hamil, atau toksemia gravidarum, ya, keracunan pada ibu hamil, ya. Ini sering terjadi, bisa menyebabkan kejang, ya. Kenapa? Biasanya pada ibu-ibu yang hamil tensinya tidak boleh tinggi. Kalau terlalu tinggi, ini biasanya mengalami hipertensi pranatal atau toksemia gravidarum. Ini harus dicegah. Terus selanjutnya idiopatik. Nah, ini penyebab yang tidak diketahui secara jelas, ya. Dia kejangnya karena kenapa, yaitu belum jelas. Makanya disebut dengan idiopatik. Selanjutnya tanda dan gejalanya. Sirkulasi, ya, tanda gejalanya pada sistem peredaran darah atau pada sirkulasi mengalami hipertensi, tekanan HR, heart rate atau nadinya meningkat, terus sianosis iktal. Sianosis iktal itu ujung bibir, ujung hidung, ujung telinga, ujung kaki, ujung tangan, jari mengalami kebiruan. Terus aktivitas, penurunan, kelemahan, perubahan tonus otot dan kontraksi otot, ya. Ini biasanya saat terjadi kejang, ototnya melemah, penurunan ototnya, perubahan tonus otot, ya. Bisa juga ototnya kontraksi, ototnya kaku. Terus pada eliminasi, sistem eliminasi, inkontinensia episodik, ya, pada periode iktal distensi blas, ya, biasanya penumpukan urin pada vesika urinari atau distensi blas. Blas itu vesika urinarinya itu membesar atau penumpukan urin. Periode posiktal terjadi relaksasi otot sehingga menyebabkan inkontinensia urin atau fekal. Selanjutnya neurosensorik. Jadi pada tanda-tandanya pada sistem sarafnya biasanya riwayat sakit kepala, kejang yang berulang, ya, sering pingsan, kepalanya pusing, ya, atau trauma kepala, anoksia, ya, infeksi cerebral atau anoreksia, atau infeksi cerebral, ya, yang pasti infeksi cerebral, berarti infeksi pada sistem sarafnya. Pada fase posiktal terjadi kelemahan, ya, nyeri otot dan paralisis. Terus pada sistem pernapasan biasanya giginya mengatuk, terus mengalami sianosis, RR yang menurun, ya, atau bahkan meningkat, napasnya bisa lambat bahkan bisa cepat. Dan fase posiktal terjadi apnoe, bisa atau henti napas atau tertutupnya jalan napas. Ini bisa terjadi fase apnoe ini
posikital ini bisa ampuh, bisa menyebabkan kematian. Ini yang sangat berbahaya. Selanjutnya karakteristik kejang. Nah, ini karakteristik itu atau model-modelnya dari kejang. Kejang umum, tonik klonik atau grand mal atau grand mal. Kekakuan pada postur, ya, menjejak, kakinya menjejak, bisa juga mengerang, terus penurunan kesadaran, ya, pupil dilatasi, pupilnya besar, inkontinensia urin, ya, bahkan fekal, terus pernapasan stridor atau ngorok, saliva hipersekresi, atau munculnya busa di dalam mulut, atau bisa juga lidahnya mungkin tergigit, ya. Nah, ini pada kejang umum. Terus ada pada fase posiktal, tertidur 30 menit sampai beberapa jam, ya, setelah lemah, amnesia, ya, selanjutnya melemah, amnesia, kacau mental selama beberapa menit atau kemudian mual dan nyeri otot. Jadi fase posiktal itu setelah terjadinya kejang, ya, 30 menit sampai beberapa jam, ya, tertidur karena kelelahan, ya. Selanjutnya badannya melemah, terus amnesia, dia lupa atau kacau mental selama beberapa menit dan kemudian muncul dan nyeri pada otot-ototnya, ya. Selanjutnya ini absen atau petil mal. Periode gangguan kesadaran biasanya melamun, tidak sadar lingkungan, diawali dengan pandangan mata menerawang 5-10 detik atau pandangan yang kosong. Dapat terjadi sekitar 100 kali per hari, ya. Kejang terjadi pada motorik minor, ya. Pada posiktal amnesia terdapat peristiwa kejang dan tidak bingung dan dapat beraktivitas kembali. Nah, ini yang sering terjadi absen atau petil mal. Nah, ini tipe kejang yang petil mal, ya. Ini sebabnya seorang tersebut mengalami kejang, tapi jenis kejangnya seperti ini, ya. Gangguan kesadaran, sering melamun, tidak sadar lingkungan, diawali dengan pandangan mata menerawang 5-10 detik, ya. Terus dia tuh pandangan kosongnya tuh lebih dari 100 kali per hari, ya. Kejang terjadi pada motorik minor, ya. Selanjutnya kejang parsial atau kompleks. Pada umumnya tetap sadar dengan reaksi seperti bermimpi, melamun, halusinasi, ya, bermusuhan atau takut, menunjukkan gejala motorik involunter dan kerusakan penyesuaian pada pekerjaan bersifat atau sosial, ya. Posiktal, hilangnya memori terhadap peristiwa yang terjadi, ya, kekacauan mental ringan sampai sedang, ya. Ini kejang parsial atau kejang kompleks. Posiktal itu setelah kejangnya hilangnya memori terhadap peristiwa yang terjadi, kekacauan mental yang ringan sampai sedang. Selanjutnya kejang partial atau kejang sederhana, sering didahului oleh aura atau tidak ada penurunan kesadaran, hanya terjadi gangguan sementara pada bagian tertentu yang dikendalikan oleh bagian yang tertentu. Jika dilakukan restraint akan terjadi perlawanan.
ini prioritas perawatan ya. Kita sebagai perawat ya, sebagai asisten perawat harus mengendalikan aktivitas kejang ya, melindungi pasien dari cedera yang diakibatkan kejang ya, mempertahankan jalan napas atau fungsi napas saat terjadi kejang ya, meningkatkan harga diri yang positif ya. Biasanya seseorang yang mengalami kejang mengalami penurunan harga diri. Terus memberikan informasi tentang proses penyakit bekas, baca intervensi dan rasional pada perawatan klien dengan kejang. Selesai. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.